silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut semuanya di Zoom ngaji kita pagi ini, wabil khusus seluruh kru pengurus dari kajian online Asyifa ini, yang wabil khusus juga yang saya cintai Ustadz Haji Soekardi yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah untuk menyempurnakan amaliyah-amaliyah. Dan mudah-mudahan kita semuanya pun juga menyempurnakan amaliyah di pagi ini untuk tambahan cahaya di hati ini. Dan mudah-mudahan cahaya itu tetap berada di hati berupa iman dan takwa kepada Allah sampai akhir hayat nanti. Amin, Yang amin. itu kita jadikan sebagai cahaya petunjuk perjalanan berikutnya sampai surga Allah. Insya Allah demikian. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita karunia-Nya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini singkat saya materi punya karena berkenaan dengan banyaknya tamu nanti yang harus saya mendampingi acara gathering. Monggo setelah season ini boleh merapat ke Al-Falah untuk ikut jalan sehat keliling Raya Darmo dan bisa menikmati hidangan tentu saja beli sendiri-sendiri di bazar. Jadi kita tidak traktir, boleh beli sendiri di bazar sambil ya duduk-duduk di sana ngiyup dan menikmati indahnya sarapan pagi. Yang tinggal pilih, ya sekali lagi tinggal pilih, tetapi bayar dewe-dewe. Nah, acara ini akan dihelat sampai menjelang zuhur nanti, dan kebetulan karena saya harus mendampingi adanya dishub nanti yang datang, polsek, polres, Pak Camat dan sebagainya, sehingga mungkin tidak ada dialog, nggih, ngapunten, tidak ada dialog, Ustaz. Siap, jadi tidak ada nggih. tanya jawab. Insya Allah akan kita tunda tanya jawabnya di hari Selasa besok. Jadi Selasa Nggih. besok saya mengganti Ustadz Soekardi untuk menggantikan, nggih. Siap di Nggih, sana, Ustaz. nanti saya ulang lagi, tidak apa-apa, saya simpulkan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan kita, kenapa kok saya memilih topik yang demikian itu? Karena topik itu topik yang saya anggap fenomenal, ya. Karena topik itu kalau tidak kita ingatkan, maka kita akan dilupakan oleh nafsu, keinginan kita dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting kiranya untuk saya sampaikan bahwa perjalanan kita ini perjalanan panjang Bapak Ibu, panjang. Jangan dikira perjalanan itu meninggal terus selesai. Jangan, tidak begitu. Jadi perjalanan kita ini benar-benar luar biasa. Perjalanan manusia yang apa ini namanya, yang melalui ya mulai dari alam roh ya. Bapak Ibu sudah selesai ini alam roh ya. Alam kandungan pun juga selesai. Lah sekarang ini kita ada di alam dunia yang ada di perbatasan untuk menuju alam berikutnya, yaitu alam keabadian. Karena itu Bapak Ibu nanti setelah di alam dunia itu selesai, ya nanti ada di alam kubur, itu sudah pasti, nggak ada yang tidak, mesti mampir ke situ semuanya. Mulai dulu, mulai Nabi Adam sampai makhluk akhir zaman, nanti ada di alam kubur semua dan merasakan di alam kubur itu ada apa, tidak ada satupun yang tidak mampir ke situ. Lalu setelah itu kehancuran alam semesta alias kiamat. Itu pasti kita nyaksikan baik dalam kondisi istirahat di alam kubur maupun manusia yang masih hidup di dunia. Lalu dibangkitkan oleh Allah yang hari kebangkitan itu ditiupkan lagi sangkakala itu. Dan itu beribu-ribu tahun lagi Bapak Ibu menunggunya. Lalu dikumpulkan di padang mahsyar itu pun juga lama lagi. Lalu
dimasukkan atau disambungkan berikutnya itu perjalanan berikutnya memulai fase yaitu yaumul syafaah. Jadi yaumul syafaah di sana itu ada anak yang kita didik lalu hafal Quran ya, lalu memberikan syafaat kepada kita, amalia kita, jariah kita memberikan syafaat, teman-teman kita seperjuangan, teman-teman kita ngaji, orang-orang fakir, miskin dan lain sebagainya sebagai saksi memberi syafaat juga kepada kita. Bahkan seandainya itu semua mendapatkan syafaat yang kurang sempurna, maka Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita biidznillah, tentu saja dengan izin Allah. Perjalanan lagi dilanjutkan dengan yaumul hisab, dihitung amaliyahnya ya. Bahkan ayat Al-Quran itu jelas berulang-ulang menyampaikan ikra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina ya wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina yauma idzin zurqa. Wa wudhi'al kitabu dan ayat berikutnya surat Al-Kahfi itu pun juga disampaikan. Semua diberikan catatannya. Lalu setelah catatan itu selesai seluruh manusia, fase berikutnya yaitu penyerahan catatan amal. Ya. Lalu diberikan semuanya itu tertera baik yang kecil maupun yang besar. Lalu ditimbang. Penimbangan amal ini pun juga, dan itu fase demi fase, terus akhirnya ke telaga Kautsar, terus ke Sirat Mustaqim, terus apa di surga apa di neraka. Nah, pertanyaan perjalanan ini loh yang saya maksud. Teman seperjalanan untuk menuju ke sana itu loh Bapak Ibu. Ini milihnya di dunia ini loh Bapak Ibu. Milih kita itu di dunia ini. Perjalanannya dengan apa? Dengan Quran, dengan orang-orang miskin yang disayangi, duafa-duafa yang dicintai, yang ditolong, atau mungkin anak yatim yang selalu diasuh, atau anak-anak pondok yang tidak mampu membayar rutinan pondoknya dibantu, atau anak sekolah yang disekolahkan, atau orang miskin fakir yang diberikan obatnya ketika sakit. Apa orang-orang yang saat sakit itu terus dihiburnya sehingga semangat hidupnya, ibadahnya itu bertambah. Siapa yang kita pilih, kita tentukan di dunia ini temannya itu. Karena ada teman yang akan menemani, ada teman yang menyesatkan justru. Karena salah memilih teman. Nah, pagi ini kita akan membahas yang menyesatkan itu. Kita akan membahas yang menyesatkan itu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin saya share untuk materi ini. Kemarin kita sudah bahas, nah sehingga ada di kesimpulan terakhir kemarin, kesimpulannya begini. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu teman yang terbaik ini disebutkan oleh beberapa hadis, bahkan Al-Qur'annya menyampaikan teman yang baik itu adalah Allah yang pertama. Kan ada ayat berapa 31 dari surat Ali Imran itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kemarin ini sudah diterjemah oleh pendamping kita yaitu Pak Qadar. Kata Allah, katakanlah jika engkau cinta kepada Allah. Nah ini, siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Nah itu demikian. Kalau ikut Rasulullah, pasti dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Nah karena kita mencintai Allah, maka Allah mencintai kita. Sebuah irama bimbo ya. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ya, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Bahkan hadis qudsi ada. Bahkan saya lari untuk menujumu jika engkau berjalan menuju aku. Kan gitu. Itu di banyak literatur itu ya. Jika engkau berjalan menuju aku, maka aku berlari menujumu. Allahu Akbar. Nah, kita kalau berlari gimana? Ayatnya ada, fafirru ilallah.
Inni lakum minhu nadhirum mubin fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah. Jadi kepada Allah itu disuruh lari. Jangan nyantai. Nyantai dulu. Nggak ada cerita itu kalau dengan Allah. Maka harus rally. Berjihad pun juga semangat. Ya, menyebarkan kebaikan juga semangat. Apalagi kalau umpamanya sholat itu sudah waktunya datang. Segera fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Bahkan wasari'u ila maghfirat. Cepat-cepatlah. Agar Allah cinta kepada kita. Allah dan Rasulnya. Lalu Al-Quran. Allahu Akbar, panjenengan baca. Yang tidak kebagian tadi ya dianggap membaca karena mendengarkan. Ya, nah setelah Quran itu kita telaah, kita tiap hari menelaah, ya Allah panjenengan. Tidak ada bosan-bosannya, mudah-mudahan tidak pernah bosan. Untuk terus mengaji dan mengkaji. Mentadaburi dan terus memahami Al-Quran. Tidak berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Dan tidak akan pernah berhenti sampai roh ini terpisah dari badan. Ya, sampai selesainya kehidupan kita dan dipanggil Allah. Yang Allah anggap kita cukup untuk sangu. Untuk investasi akhirat kita ternyata dianggap cukup. Sudah cukup, sudah ayo pulang. Dan panjenengan kita semuanya rela melepaskan dunia ini. Rela untuk berpindah alam yang lebih baik. Alam yang lebih baik. Saya ulangi, alam yang lebih baik. Di sana lebih baik. Sudah Allah beritahu. Pun juga tidak usah takut. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wah, hafal panjenengan. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bahkan ayat yang lainnya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang satunya wal akhiratu khairum wa abqa. Bahkan lebih kekal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus teman sejati seperjuangan. Panjenengan kok punya komunitas untuk berjuang ya, komunitas apa saja. Itu untuk perjuangan mengamalkan mengamalkan atau mensyiarkan mendakwahkan ayat-ayat Allah, mendakwahkan seluruh apa yang diketahuinya agar semua orang juga mengetahui. Jadi teman seperjuangan itu bisa. Anak yatim pun demikian. Fakir miskin pun demikian. Sebagaimana sabda Rasulullah. Bagi orang yang fakir miskin. Itu punya kekuasaan nanti di akhirat. Maksudnya kekuasaan itu adalah memilih dia sebelum masuk surga. Disuruh memilih orang-orang yang dulu menyayanginya. Dalam keadaan tidak punya itu. Dalam keadaan sedih. Ada orang yang datang kepadanya, ada apa sedih? Ya saya begini begitu. Alah sudahlah, nggak usah dipikir ini. Ayo untuk hari ini belilah makanan, asupan, nasi bungkus dan lain sebagainya. Lalu ada kebahagiaan di situ, ada kebahagiaan di sana untuk apa? Ada kebahagiaan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Lalu senang. Nah di akhirat mereka itu diberikan diberikan kekuasaan. Untuk memilih orang yang dulu di dunia pernah menyayanginya. Dan orang-orang kaya itu pada seluruhnya itu angkat tangan. Agar dibawa oleh orang fakir miskin itu dibawa ke surga. Angkat tangan saya. Padahal tidak kenal. Saya ikut. Ya gitu kan. Kalau dapat itu loh. Dapat sembako atau dapat apa itu namanya. BLT itu ya. Itu semua akan mengaku pantas dapat BLT. Walaupun tidak miskin, tidak fakir. Ya, jadi semuanya mengaku pantas untuk masuk surga. Sebagaimana semuanya mengaku adalah fakir, mengaku di dunia ini ketika ada BLT, mengaku fakir miskin. Seperti itu. Tetapi orang-orang yang fakir dan miskin itu menolak. Oh, dia itu yang dulu mengasihi saya, dipanggil. Oh, dia itu dulu yang dipanggil. Nah, orang-orang yang tidak pernah mengasihi, angkat tangan tuh. Oh, enggak. Panjenengan enggak kenal saya. Saya juga enggak kenal panjenengan. Enggak, panjenengan medit kok. Gitu. Ya, saya enggak tetangga, tapi enggak ngasih apa-apa. Medit. Jadi enggak diajak. Gitu itu sedih. Nah,
anak yatim, fakir miskin, du'afa. Ketika di dunia kita sayangi, jadilah kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk diberi syafaat oleh orang fakir miskin. Amal yang dilakukan tentu itu dia yang dapat kita menghantarkan kita. Berikutnya Bapak Ibu, topiknya ini. Teman setia yang menjadi musuh di akhirat. Dua hadis untuk mengawali. Surat Az-Zukhruf Pak Qadar. Surat nomor 43 ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Surat nomor 43 Az-Zukhruf ayat 67. Boleh diterjemahkan silakan. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Informasi ini bukan informasi hadis loh Pak. Informasi lain loh Pak. Ini dari Al-Quran dan ini hak. Ya, kebenarannya mutlak. Kebenarannya mutlak. Hak kebenarannya mutlak yang ini penting bagi kita untuk menelaahnya bahwa ada teman itu yang menyeret kita ke neraka. Ada teman kita yang menyeret kita ke surga. Allahu Akbar. Nah, di dunia ini milihnya. Di dunia ini memilihnya kita. Karena itu berhati-hatilah siapa teman yang biasa ada pada kita. Kalau teman itu ucapannya itu kasar-kasar begitu. Meso-meso begitu umpamanya. Kalau kita bisa memperbaiki lebih baik kita berteman dengannya agar dia tidak terseret ke jurang neraka. Tapi kalau tidak bisa, maka ketahuilah orang yang bergandeng tangan dengan penjual minyak wangi pasti harum. Maka orang yang berteman dengan tukang bahasa kita tukang las apa itu namanya, maka kita akan kena cipratan-cipratan api-api yang akan menyaut atau melimpah ya badan kita. Maka tentu saja itu menjadi sebuah keniscayaan bahwa siapa temanmu di dunia, itulah dia temanmu di akhirat. Karena itu hanya orang yang bertakwa saja yang bisa membawa kita untuk menikmati indahnya akhirat. Penting bagi kita. Satu lagi surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Silakan Pak. Wahai celakalah. Mulai 27 Pak. 27 ya. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, serasa berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan setan memang pengkhianat manusia. Allahu Akbar. Kurang jelas apa Al-Quran? Mendidik kita, memberi informasi kita agar tidak menyesal kemudian. Karena menyesal kemudian tiada berguna kayak lagu qasidah, Bapak Ibu. Menyesal kemudian tidak ada berguna. Nah, sebelum penyesalan itu terjadi, selalu Allah ingatkan di Quran. Tentu bagi orang yang mau membuka Al-Quran. Karena Al-Quran adalah SOP untuk perjalanan-perjalanan yang akan kita lalui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu
Bisa jadi di dunia ini gandeng renteng, ya, seia sekata, ya seakan teman itu tak bisa dipisahkan. Akan tetapi saking rengketnya CS dengan CS-nya itu sampai kebenaran itu loh. Ketika menjustis temannya salah gitu, ya. Sekarang kan kelompok-kelompok pemuda gitu, temannya salah itu loh, dibela. Ya wani tukaran, wani bunuh membunuh, gerodok, padahal temannya itu salah. Karena CS, was sekampung didatangkan, seluruh kelompoknya dihadirkan untuk menyerukan, untuk membela, padahal yang dibela itu salah. Tidak ditanya dulu, wahai temanku, apa sih yang kamu lakukan sudah gini, 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 gini. Dapat satu informasi, dapat satu berita dari temannya saja. Sedangkan sana itu musuh yang dimusuhi kompetitornya itu tidak ditanya. Kenapa kamu kemarin gini, gini, gini. Lalu tidak berpikir panjang. Jadi bertarung menyerbu tempat yang sebenarnya tidak ada salah. Karena membela temannya itu. Sehingga mereka berani untuk bertarung. Padahal ayatnya sudah jelas. Inja'akum fasikum binabain fatabayanu. Harusnya tabayun. Itu pun juga tidak begitu caranya. Bahkan ada yang mati. Kena terbunuh di jalan yang membela kesalahan dosa. Maka pesan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau sudah permusuhan, tolong berhenti dulu. Jadi ketika ada orang yang membela sudah salah kok dibela, orang yang dibela dan pembelanya semuanya dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dan kata-kata ini benar akan terjadi. Ayat ini ada, pasti nanti secara visual bisa dilihat kenyataannya bahwa ayat ini terjadi. Ayat ini terjadi untuk apa? Membuktikan bahwa kita pernah sampai ayat itu kepada kita. Dan kita termasuk orang yang selamat. Itu akan terjadi nanti. Nah, hal yang demikian itu perlu pembuktian. Apakah benar ayat Allah ini akan terjadi demikian? Ada pembuktiannya. Jadi ketika Allah mengatakan ini, maka buktinya pasti ada. Kok kita tidak tahu? Tidak mungkin. Pasti kita menyaksikannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu ada pesan dari surat At-Taubah 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahu akbar walillahil hamd. Surat nomor 9 At-Taubah, Pak Qadar, ayat 119 diterjemahkan, silakan. 119. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ini pesan Allah loh ya. Ini nasihat Allah loh ya. Ini berita yang kebenarannya mutlak. Jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai kita tersesat. Jadi kebersamaan kita bersama orang-orang yang benar dan orang-orang bertakwa, orang-orang solih, itu harus kita ada di sana. Kenapa? Untuk menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang selamat dari tipu daya dunia dan selalu dalam keadaan bimbingan Allah. Dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu mengikuti agama, tabiat dan akhlak
dari kawan dekatnya. Hmm. Jadi semuanya hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa dia dan siapa kawan dekatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu penting perjalanan menuju akhirat. Saat ini kita belum, ya, tetapi kita wajib merencanakan bahwa diri kita nanti akan berjalan menuju tahapan demi tahapan. Sekali lagi, yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita. Biiznillah, atas izin Allah. Siapa yang mengikhtiari kita jadi orang baik? Diri kita. Siapa yang menjadikan diri kita itu tersesat? Ya diri kita. Tentu saja atas pantauan dan kehendak Allah. Maka karena kehendak Allah, maka kita sering berdoa kepada Allah. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah. Agamaku, ya Allah. Tetapkanlah pada jalan-jalan yang aku tuju. Selalu dengan agama yang engkau telah tetapkan. Baik di Al-Quran maupun Al-Hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja sekali lagi untuk motivasi berikutnya dan ini yang terakhir, tafsir At-Tabari menjelaskan, kita buka dalam tafsirnya, orang-orang yang saling bersahabat di atas maksiat kepada Allah di dunia, di hari kiamat akan saling bermusuhan. Jadi orang yang bersahabat di dunia dalam kesesatan, di akhirat akan bermusuhan nanti. Saling menyalahkan, ya kamu sih, loh salah sendiri kamu ikut, loh kamu yang ngajak gitu kamu, dan seterusnya. Saling tuduh menuduh tidak mau, ya begitulah. Sebagaimana ketika seseorang yang sudah ada di dalam penjara, ya, terus salah satu di antaranya menuduh, yang satu tidak mau dituduh, dan seterusnya. Yang akhirnya tuduh menuduh itu saling tidak mengakui, maka terjadilah pertikaian, dan terus pertikaian tidak akan selesai di akhirat. Kecuali mereka yang saling bersahabat di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja tidak boleh kita abai. Tidak boleh kita itu sembrono, bahasa kita Jawa ya, sembrono, abai, meremehkan. Halah, kata-kata itu tidak boleh ada. Ketika di hadapan kita memang kita itu baik, tentu saja akan harus siap kita untuk melaksanakan kebaikan itu dengan sepenuh hati yang baik. Dan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin untuk membatasi waktu, dan ini sebenarnya tidak kehendak saya, tapi kehendak keadaan. Semoga materi yang singkat ini bisa saya sempurnakan pada hari Selasa besok. Panjenengan jangan tidak masuk karena kepotong, ya. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Untuk apa? Dialog, ya. Ini sudah siap mau mengomando mengangkat benderanya. Untuk saya ke bawah menyampaikan beberapa ulasan-ulasan atau nasihat-nasihat di catering perjalanan jalan sehat. Demikian Pak Hedi, saya mundur diri, monggo disampaikan